Apa pohon yang ada di sana? Berapa polybag? 100 ada. 100 polybag. Wah, luar biasa. Ini ekspansi terus ya. Jadi sampai ke atap rumahnya di lantai 3 ini. Selatan stasiun. Stasiun Tugu. Dari modal 100-200 ribu ya? Ya. Oke. 200.000 dapat 100 backlog. Sekarang udah bisa mencapai 1.500 backlog. Bos. Ini saya di rumah cabe Mataram. Ini dikembangkan oleh sahabat kita Mas Daliman. Ini anak Kalicode nih, asli Jogja. Tinggal di rumah berpenduduk sangat padat tapi kreatif untuk menanam cabai di atap rumah ini. Nah, ini cabai-cabainya nih. Tuh, cabainya keren. Nah, cabai tuh. Nah, selain cabai juga sekarang sudah mengembangkan budidaya jamur tiram. Jamur tiram. Jamur tiram ini luar biasa. Berapa luas jamur tiramnya? Ya, 1.500 backlog. 1.500 backlog. Ini bisa menghasilkan pendapatan per hari 100 sampai 150 ribu. Jadi sudah 2 kali lipat UMK-nya Kota Jogja. Ini luar biasa ini. Jadi sektor pertanian ternyata memberikan harapan dan masa depan yang sangat baik. Kita lihat jamurnya yuk. Oh, wih, keren ya jamurnya ya. Ini budidaya ini di lahan yang sangat terbatas di atap rumah. Ini luasnya paling sekitar 5 kali 5 meter ini ya. 3 kali 5. 3 kali 6. 3 kali 6. Jadi 18 meter persegi. 18 meter persegi bisa menghasilkan 4 sampai 5 juta sebulan. Ini dari jamur tiram ditambah penghasilan dari cabai. Wah, ini luar biasa ini. Coba cerita Mas Daliman, gimana ceritanya ini? Pak, apa ya? Iseng saja ada bisa uang yang cuma 100.000 atau 2.000. Kemudian saya belikan backlog, dapat 100 backlog dulunya itu. Oke. Nah, uang tadi itu Dari modal 100-200 ribu ya? ya. Oke. 200.000 dapat 100 backlog. Kemudian hasilnya saya tabung dari bulan Oktober yang kemarin. Sekarang udah bisa mencapai 1.500 backlog. Bos. Ini yang di rumah. Ya. Kemudian ada lagi yang di Bantul. Oke. Kemudian ada profit 2.000 backlog. Bos, luar biasa. Dibantu penghasilan lebih besar lagi ya? Ya hampir sama. Jadi Oke. ini panen sana panen untuk Oke. untuk pemesanan yang di desa di Iya. Bantul dan di sana. Ya. Yang jelas ini sangat menguntungkan. Nah, ini nggak usah perlu lahan besar. Kecil aja bisa mampu untuk mendapatkan rupiah. Merawatnya gimana ini? Susah nggak? Tidak susah sekali, cuma supaya kelembabannya terjaga. Cuma tandanya kita semprot, kemudian bekerja juga kita semprot. Ya. Oke. Ini Mas Daliman ini dari kecil kan tinggal di sekitar Kalicode ini. Ini di pusat kotanya Kota Jogja ini. Iya. Gimana ceritanya Mas tertarik ke pertanian? Sampean sehari-hari apa sebelumnya ini? Kalau dulu dari semenjak STM itu sudah senang betul tanam. Oke. Kemudian STM lulus, kita kerja di dekorasi. Dekorasi 5 tahun kita ikut orang. Kemudian 97 Krismon itu saya belah keluar. Oke. Sekarang bikin dekorasi sendiri. Usaha dekorasi ya? Sendiri ya, sampai sekarang ini. Kemudian tahun 2005 bisa bangun rumah ini. Wah, luar biasa ini. Ini rumah di tengah kota ini, tanahnya mahal di sini. Kalau beli tanah kan samping langit kanan ini enggak mungkin beli kan. Iya. Kita harus naikkan. Iya. Jadi punya ladang atau halaman di rumah dan bisa untuk menjalankan hobi. Iya. Iya, ini luar biasa. Hobinya bertanam, pekerjaan profesinya dekorasi. Tapi sebetulnya ini jadi bikin pertanian di atap rumah ini karena
kondisi ini. Gimana ceritanya ini? Karena rumahnya nggak selesai atau karena apa awalnya? Ya awalnya penting dananya terang nggak cukup, kalau untuk selesainya itu nggak cukup. Nah, sampai sekarang ya gini aja, udah selesai, udah bagus. Jadi rumah ini harusnya sampai ke atas, tapi dananya nggak cukup. Kemudian dengan kreativitas Mas Daliman dijadikan tempat bertani. Justru sekarang kalau mau dibangun rumah atasnya sayang, karena ini lahannya menghasilkan ini. Iya. Nah inilah Mas Daliman ini tinggal di sekitar Jalan Mataram, daerah yang memang ya hanya beberapa ratus meter dari Malioboro, pusat kota dan destinasi wisata Yogyakarta. Tapi masuk ke dalam ini sekitar 500 meter, masuk gang-gang sempit, sehingga di sini tidak ada lagi lahan untuk bertani, lahan yang sifatnya tanah. Tapi dengan kreativitasnya beliau jadikan atap rumahnya yang basisnya sudah beton ini dijadikan untuk media bertanam dengan inovasi. Semula menanam cabai ya, menanam cabai, sekarang berkembang ke jamur tiram. Ini jamurnya luar biasa ini. Dulu beli hanya modal 100-200 ribu, itu bisa memiliki sekitar 100 backlog. Ya kan? Sekarang udah 1.500 backlog di sini, dan 2.000 backlog di Bantul. Di Bantul, luar biasa ini. Nah ini rumahnya ini luar biasa ini benar-benar rumah produksi. Nah ini ada tanaman-tanaman juga, ada bibit, ada tanaman cabai lagi. Dan sekarang sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak lagi hanya sebagai penghasilan sampingan, tapi ini udah bisa menjadi penghasilan utama ini kan. Iya, ini luar biasa ini. Menjadikan gaji harian. Iya. Tiap hari dapat uang ini. Dari, iya. Nah, tiap hari dapat uang. Iya. Sangat menguntungkan, sangat menginspirasi bahwa tempat sekecil apapun kalau kita semangat dari kreatif bisa mampu memberikan uang. Ini sangat inspiratif ya ini Mas Daliman ini. Beliau benar-benar konsisten, kemudian tekun untuk belajarnya otodidak, lulusan STM, sekolah tani menengah ya. Itu, dan ini taninya tani urban. Ini adalah konsep pertanian urban yang dibangun secara sederhana, tapi bisa memberikan penghasilan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain usaha di sektor usaha jasa dekorasi. Nah di bulan Muharram ini biasanya orang yang menikah jarang ini turun pendapatan dekorasi, tapi dia tidak khawatir lagi karena sekarang sudah punya mainan dan sumber penghasilan baru dari cabai dan jamur. Jamur ini penghasilannya tiap hari, cabai juga harganya terus meroket, sehingga bagi petani jamur, petani cabai ini adalah satu yang menguntungkan ini. Ini luar biasa ini. Mas Daliman pernah sharing di webinar Intani tahun lalu, dan sekarang sudah jadi selebritas ini. Selebriti, jadi narasumber di mana-mana, udah diwawancara beberapa TV, dan juga narasumber untuk para calon pensiunan sampai ke Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Selain itu juga beliau menjadi PPL Swadaya Kota Jogja. Ini luar biasa ini Mas Daliman ini. Selamat ini Mas Daliman, ini menjadi penyemangat kita semua untuk membangun ketahanan pangan nasional. Amin, amin. Mulai dari apa yang bisa dilakukan. Ya, mulai dari sekecil apapun. Nah ini, dan Mas Daliman membuktikan bahwa sektor pertanian ini betul-betul sektor yang memberikan masa depan yang lebih baik. Mas, untuk bisa oke, yang pertama tekun, ya. Terus ulet. Inovasi ulet itu cekatan atau banyak yang harus dikerjakan. Oke. Jadi ilmu ya apa menurut saya itu yang perubahan itu pasti ada kesulitan. Ya. Tapi nanti kesulitan itu pasti ada kemudahan. Wes, luar biasa. Kesulitan itu ada kemudahan dan ada lagi kemudahan lagi. Ya. Jadi kesulitan ada kemudahan. Itu kunci utama. Ya, belajarnya dari mana ini ceritanya? Ya. Kok tiba-tiba bisa nanam ini, nanam itu? Ya, tentunya banyak sumber ya. Sumber yang kalau senang itu banyak niat. Niat untuk berkunjung ke sana, cari ilmu. Cari ilmu. Ini beberapa nalar yang punya background itu banyak
ilmu sendiri. Ini yang satu harus begini, yang Oke. satu harus begini, ya kita padukan. Iya, belajar dari orang-orang ya. Iya. Buka-buka YouTube juga. Kadang juga begitu. Buka YouTube. masalahnya. Nah, Mas Daliman ini kreatif, punya inovasi yang luar biasa. Selain menanam dengan backlog yang sudah jadi nih, ini beli jadi, kemudian dia budidayakan. Nah, sekarang mengembangkan baru ini. Bagaimana mengembangkan jamur dengan media air cucian beras ya? Iya. Terus luar biasa ini. Boleh ini ceritakan coba. Ya, jadi kita terserah kalau pakai pupuk nggak pakai pupuk yang kimia Pak. Oke. Nah, murni organik, bisa nggak pakai, nggak kena NPK Mutiara itu nggak kenal, nggak pakai nggak. Iya. Nah, dan kemudian saya menggunakan pupuk organik yang dari kotoran hewan juga. Oke. Ini pupuk cairnya dari air leri atau air cucian beras yang kita kumpulkan. Air cucian beras ya. Satu demi satu hari per hari akhirnya bisa penuh segini. Oke. Kemudian lama-lama nanti bisa tumbuh jamur ini. Oh, dari cucian beras. Nah, ini bisa tumbuh jamur. Nah, Yang kita gunakan itu airnya yang untuk ini jamur apa penyiram. namanya? Kalau orang yang namanya jamur keberuntungan. Guys, luar biasa. Jadi kalau nggak beruntung Nggak mungkin dapat. jadi. Ini jamurnya dikonsumsi juga Kalau jamurnya untuk siram aja, untuk pemupukan cair. untuk pemupukan cair. Oke, oke. Cair. Jadi ini semacam difermentasi ya. Ya. Oke, ini dari 1 galon ini dari berapa kali cuci air beras ini? Hampir 1 mingguan ya. 1 minggu. 1 minggu ini kalau nyuci beras untuk makan, Mas Daliman hasil cuciannya, air cuciannya itu ditempatkan di galon. Ditampung. Galon bekas air mineral ini kan ditampung, kemudian difermentasikan sampai tumbuh jamur ya. Ya. Kemudian dijadikan pupuk Ya, cair. pupuk cair. Dan ternyata luar biasa ini. Dan tidak berbau ya. Tidak berbau. Tidak berbau. Ini luar biasa. Jadi pupuknya full organik. Organik. Ini pupuk kotoran hewan dan pupuk cair yang dibuat dari air bekas cucian beras. Ya. Kreatif ini. Kalau untuk hamanya pakai ini saya. Hama pakai apa ini? Tembakau. Oh, tembakau diapain? Ya cuma direndam aja gitu Pak. Tembakau direndam, Ya. terus airnya disiramin. Nah, semprotkan ke daunnya. Oh, ke daun cabe. Ke daun cabai. Oke, yang tadi juga yang pupuk itu buat Ini bisa untuk di daunnya juga bisa. buat cabai di bisa. akarnya juga bisa. tapi Siram. buat jamur nggak? Buat jamurnya mana? Buat jamur nggak ya? Nggak pakai pupuk itu? Enggak pakai. Oh, berarti ini pupuk itu buat cabe ya? Buat cabai. Tapi Buat dan cabai. tanaman yang lain. Kan Wah, ini inovatif ini. Bakau, Ya tembakau. tembakau kering ini. Tembakau ring yang Jadi beli di ini, di pasar-pasar beli itu. di pasar nih tembakau buat di apa? Di Ya. udut ya. Betul, tapi bilang aja yang gegrokan atau yang rontokan yang murah sendiri. Yang Nah, rontokan. mahal. Kemudian direndam air Ya, biasa biasa selama 12 jam gitu. 12 jam, terus Nah, airnya semprotkan. dipakai siram untuk hama. Semprot. Hama aja yang hama apa aja? Sama terutama yang keriting. Oh, Itu yang apa menjadikan yang suatu wis cabai luar keriting. biasa. Ini kearifan lokal ini. Ini hasil apa ikhtiarnya dia nih, ikhtiarnya Mas Daliman sehingga menemukan bagaimana tembakau bisa untuk mengatasi hama cabai. Ya. Luar biasa ini. Dan bagaimana pula air cucian beras menjadi pupuk cair organik untuk tanaman cabenya. Luar biasa Mas Daliman. Sukses selalu ya. Amin, amin, amin. Siap. Ini rumahnya Mas Daliman ini. Ini ada di gang yang bisa dilalui sepeda motor. Di depan rumahnya memang sudah hijau. Ini sudah ditanami suasana yang memang Sirih. ya ada sirih nih, daun sirih ini sangat bersahabat ini dengan pertanian ini. Ada Ini camcau. gangnya, ini gangnya gang menuju Jalan Mataram ini. Nah, tadi kita masuk ke sini lagi hujan ini. Sekarang lokasi Mas Daliman ini banyak dikunjungi tamu-tamu ini. Tamu-tamu berkunjung belajar cara bertanam, bercocok tanam di daerah urban, di daerah yang sangat padat. Relatif nggak ada lahan pertanian, nggak ada tanah, tapi bisa menghasilkan hasil budidaya yang secara ekonomi juga cukup menjanjikan. Ini jalan menuju Jalan Mataram. Ini nggak sampai 500 meter ini ya jaraknya, Sampai. paling 200-300 meter ke dalam ini. Iya,
1 menit dari Jalan Raya Mataram, persis di seberang Hotel Novotel. Jadi mencarinya mudah ini. Di sampingnya ada warung bakso. Nah, ini sudah sampai ke kota. Nah, ada bakso. Parking center.